Shalom kekasih Tuhan, senang sekali kita kembali bersama-sama bersaat teduh di hari yang luar biasa ini dan kita sama-sama akan berdoa sebelum kita mulai saat teduh kita. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau berikan sekali lagi untuk kami boleh kembali merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami bahwa kami mengenal tentang worship supaya kami mengerti tentang hal-hal yang sedang Engkau ingin kerjakan di dalam kehidupan kami. Urapan yang sama turun di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Masih dalam tema bulan ini yaitu tentang menyembah Tuhan atau worship to God. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa penyembahan adalah sarana yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan ingatlah bahwa hubungan atau penyembahan yang disukai Tuhan adalah penyembahan yang di dalamnya engkau mengenal Tuhan yang engkau sembah. Ketika saudara mengenal Tuhan yang disembah, maka itu akan menolongmu untuk melihat kasih Tuhan dan pertolongan Tuhan yang besar. Saya ulang. Penyembahan yang di dalamnya ada pengenalan yang benar tentang Tuhan. Sehingga engkau terjadi sebuah hubungan yang begitu karib, itu akan menolongmu. Jadi penyembahan itu akan menolongmu. Penyembahan yang di dalamnya ada pengenalan akan menolongmu untuk bisa melihat kasih dan pertolongan Tuhan yang tersedia bagi setiap saudara. Dan kita akan lihat melalui kisah Elisa dan Gehazi ini, kita akan ditunjukkan bagaimana seorang yang menyembah, sekedar menyembah, dan menyembah yang di dalamnya ada pengenalan, sehingga terjadi hubungan yang begitu karib. Mari kekasih Tuhan, kita membuka di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar. Abdi Allah ini adalah abdi daripada si Nabi Elisa, namanya Gehazi. Maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celakalah Tuanku, celaka Tuanku. Apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujangnya itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu dipenuhi dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Saya percaya Anda sudah sering kali membaca kisah ini, tetapi izinkan saya menyampaikannya dalam sudut pandang yang apa yang dimau dari kisah ini. Kita tahu bahwa sebagai seorang bujang, saya yakin Gehazi kemanapun pergi menyertai Elisa, pasti mengikuti apa yang dilakukan oleh Elisa. Ketika Elisa berdoa, Gehazi pun juga berdoa. Ketika Elisa melayani, maka Gehazi pun juga menyertai dalam pelayanan. Pendeknya begini, namanya abdi berarti 24 jam Gehazi bersama-sama dengan Elisa. Tetapi ini yang menarik. Mengapa Elisa bisa melihat yang tidak dilihat oleh Gehazi? Kenapa Gehazi hanya bisa melihat ketakutan, tapi tidak melihat kekuatan yang Tuhan sediakan? Tidak melihat pertolongan yang Tuhan sediakan. Tidak melihat kasih yang Tuhan sediakan. Jawabannya sederhana. Mereka yang punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Mereka yang punya penyembahan yang di dalamnya karena pengenalan yang benar. Menyebabkan seseorang itu bisa melihat kasih dan pertolongan Tuhan. Itu sebabnya saya rindu lewat pengajaran-pengajaran tentang worship,
Maka setiap kekasih Tuhan dibawa dalam pengenalan kembali kepada Tuhan. Anda bisa menyembah Tuhan tanpa pengenalan. Anda bisa melayani tanpa pengenalan. Anda bisa melakukan aktivitas rohanimu, ibadahmu mungkin, penyembahanmu, pelayananmu. Engkau bisa lakukan itu tanpa pengenalan. Tapi lihat, kalau itu kau lakukan tanpa pengenalan, engkau akan melihat kepanikan. Engkau akan terus melihat ketakutan. Padahal Tuhan menyediakan pertolongan. Padahal Tuhan menyediakan pembelaan. Padahal Tuhan menyediakan kasih. Ketika Gehazi bangun, dibuka jendela, lalu dia melihat bagaimana rumah tuannya, rumahnya dikelilingi oleh tentara yang besar. Ketika dia menyampaikan kepanikan itu kepada Elisa, Elisa nggak panik. Karena Elisa melihat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Itu sebabnya saya rindu semua kekasih Tuhan, mulai hari ini belajar terus untuk kenal Tuhanmu dengan benar. Ketika engkau mengenal Tuhan dengan benar, percayalah kasih dan pertolongannya tersedia bagi kita semua. Baik, puji Tuhan, ini yang bisa saya sampaikan pagi hari ini, dan mari sama-sama kita berdoa. Bapa, bawa kami menjadi penyembah-penyembah benar, penyembah yang Kau cari, yang melakukan penyembahan dengan pengenalan, yang membangun hubungan karena dasar pengenalan yang benar. Karena itu akan menolong kami menghadapi banyak situasi-situasi sulit yang bisa terjadi sewaktu-waktu dalam hidup kami. Tetapi kalau kami punya hubungan yang baik dengan Tuhan, lewat penyembahan yang terus kami bangun yang menjadi gaya hidup kami, maka kami akan terus melihat pertolongan dan kasih-Mu yang tersedia melimpah, pembelaan yang tersedia melimpah, penyertaan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, Kau lihat setiap pergumulan daripada anak-anak-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Pagi hari ini turunkan berkat bagi mereka. Mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang telah Bapa curahkan. Sejak daripada Abraham, Ishak sampai Israel, mengalir dalam hidupmu hari ini, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, tetap bersemangat, tetap bersuka cita. Dan jangan lupa protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Shalom.